Asam urat. Cara cepat sembuhkan asam urat. Apa itu asam urat? Penyakit asam urat atau gout adalah penyakit yang disebabkan karena tingginya asam urat dalam darah. Kondisi ini selanjutnya akan menyebabkan terjadinya penumpukan kristal asam urat pada sendi. Meski semua sendi di tubuh bisa terkena asam urat, namun yang paling sering terserang adalah sendi jari tangan, lutut, pergelangan kaki, dan jari kaki. Kondisi ini dapat menyebabkan gejala pembengkakan, rasa panas di persendian, dan nyeri yang tidak tertahankan. Apa yang menyebabkan penumpukan kristal asam urat pada sendi? Penumpukan kristal asam urat pada sendi disebabkan karena kadar asam urat dalam darah terlalu tinggi. Kondisi ini bisa terjadi akibat tubuh menghasilkan terlalu banyak asam urat atau fungsi ginjal dalam membuang asam urat tidak bekerja dengan baik sehingga membuat kadar asam urat dalam darah terlalu tinggi. Berapa kadar asam urat normal dalam darah? Asam urat normal pada wanita yaitu 2,5 sampai 7,5 mg per desiliter. Kadar asam urat normal pada pria adalah 4 sampai 8,5 mg per desiliter. Untuk seseorang yang sering merasakan nyeri sendi, idealnya harus memiliki kadar asam urat kurang dari 6 mg per desiliter. Bagaimana diagnosa penyakit asam urat? Disarankan untuk melakukan pemeriksaan ke dokter dan rumah sakit untuk pemeriksaan fisik dan laboratorium berikut ini. Tes cairan sendi untuk melihat adanya kristal asam urat di sendi. Tes darah untuk mengetahui kadar asam urat darah. Tes urin untuk mengukur kadar asam urat di urin. Ronsen Sinar X untuk mendiagnosa penyebab peradangan yang terjadi pada sendi. CT scan atau USG untuk mendeteksi tumpukan kristal di sendi. Bagaimana tahapan penyakit asam urat? Tahap pertama, pada tahap ini kadar asam urat sudah naik dan kristal urat sudah terbentuk di sekitar sendi, tetapi belum ada gejala yang muncul. Kristal ini bisa menyebabkan peradangan sendi di kemudian hari. Tahap kedua akut. Pada tahap ini, kristal urat dilepaskan ke dalam cairan sendi dan menyebabkan peradangan hingga menimbulkan gejala. Serangan gejala asam urat yang tiba-tiba dan tidak terduga pada malam hari pun dapat terjadi. Tahap ketiga, intercritical. Seseorang yang mengalami serangan pertama umumnya akan mengalami serangan lain pada suatu waktu. Masa di antara dua serangan tersebut termasuk ke dalam tahap ketiga. Kondisi ini tampak seperti sudah membaik, tetapi sebenarnya membutuhkan pengobatan jangka panjang untuk mencegah serangan pada masa mendatang. Dan tahap keempat atau kronis. Tahap ini kristal urat sudah membentuk benjolan atau tofi dan seseorang bisa merasakan nyeri sendi setiap saat. Pada tahap ini, kerusakan sendi akan progresif berkembang dan pasien perlu segera mendapatkan pengobatan. Faktor risiko penyakit asam urat. Apa saja faktor risiko penyakit asam urat? Berikut ini adalah beberapa faktor risiko penyakit asam urat yang perlu diketahui. Pertama, pria 30-50 tahun. Kedua, wanita menopause. Ketiga, riwayat keluarga. Keempat, berat badan berlebih. Kelima, penyakit diabetes.
Apa saja komplikasi penyakit asam urat? Pertama adalah TOFI. Kondisi ini ditandai dengan penumpukan kristal-kristal di bawah permukaan kulit yang membentuk benjolan bernama TOFI. Umumnya terbentuk di jari, tangan, kaki, siku, atau pergelangan kaki. Kedua, kerusakan sendi. Ketiga, batu ginjal. Bila penyakit ini tidak ditangani dengan baik, kristal urat juga bisa bertumpuk di ginjal. Hal ini menyebabkan batu ginjal dan menghalangi aliran urin untuk keluar. Keempat adalah gagal ginjal. Bila batu ginjal yang terbentuk semakin besar, tentunya ini akan mengganggu kerja ginjal, bahkan bisa menyebabkan gagal ginjal. Makanan apa saja yang dapat meningkatkan asam urat? Berikut ini adalah beberapa jenis makanan yang harus dihindari karena dapat meningkatkan kadar asam urat darah. Makanan tinggi purin. Membatasi makanan tinggi purin seperti daging merah, jeroan, dan makanan laut atau seafood seperti kerang. Minuman mengandung xanthin, misalnya kopi, teh, coklat. Minuman alkohol. Minuman tinggi fruktosa. Semuanya ini dapat meningkatkan kadar asam urat di dalam darah. Jadi harus dihindari. Bagaimana pengobatan asam urat? Pertama dengan pemberian allopurinol. Allopurinol bekerja dengan menghambat xanthin oksidase sehingga menghambat metabolisme hipoxantin menjadi xanthin dan menghambat terbentuknya asam urat. Kedua, febuxostat bekerja dengan menghambat xanthin oksidase secara spesifik sehingga menghambat metabolisme hipoxantin menjadi xanthin dan menghambat terjadinya asam urat. Ketiga, probenecid sebagai uricosuric bekerja dengan meningkatkan ekskresi asam urat di ginjal. Keempat, losartan. Losartan menghambat reabsorpsi asam urat pada tubulus ginjal melalui proses inhibisi pada urat 1 transporter sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan ekskresi asam urat via urin. Yang kelima adalah obat baru peglotikase. Enzim urat oksidase pegylated akan mengubah asam urat menjadi 5-hidroksi-isourat dan hidrogen peroksida. Peglotikase diindikasikan untuk refraktor gout dengan tofus yang berat, dengan kualitas hidup yang buruk, dan dengan kombinasi beberapa macam obat tidak mencapai kadar asam urat yang diinginkan. Apakah penderita asam urat bisa sembuh total? Penderita asam urat tidak bisa sembuh total dari penyakitnya. Namun, penyakit ini bisa dikontrol dengan obat-obatan dan menjalani gaya hidup sehat untuk mencegah risiko kekambuhan, serta perkembangan penyakit yang semakin parah. Bisa digunakan obat herbal sebagai ajuvan atau conjunction therapy. Apakah penderita asam urat bisa diobati dengan ramuan herbal? Jawabannya tentu bisa. Sebagai ajuvan atau conjunction therapy, dapat digunakan bersama-sama dengan obat konvensional seperti allopurinol. Lakukan konsultasi dokter dan kontrol laboratorium pemeriksaan kadar asam urat darah untuk mengetahui manfaat ajuvan terapi dengan ramuan obat herbal. Rekomendasi ramuan herbal penyakit asam urat. Bisa dibuat suatu ramuan yang terdiri dari beberapa komponen, putri malu merah 3 herbal, daun salam 1 lembar, suruhan 3 lembar, alang-alang setengah genggam, keji beling 2 lembar, air 1 liter.
Ini merupakan salah satu ramuan yang direkomendasikan untuk mengobati penyakit asam urat. Cara pembuatannya adalah sebagai berikut. Semua bahan yang digunakan dicuci bersih terlebih dahulu. Bahan direbus dengan air 1 liter pada suhu 90 derajat Celcius pada panci gelas atau stainless steel selama 30 menit atau menjadi 3 gelas 600 ml, kemudian disaring. Cara pemakaian. Diminum 3 kali sehari 1 gelas sampai kadar asam urat menjadi normal kembali. Bagaimana scientific rasional dari ramuan asam urat ini? Scientific evidence dari ramuan herbal untuk penyakit asam urat ini adalah putri malu memiliki aktivitas penghambatan kerja enzim xantin oksidase sehingga dapat menghambat pembentukan asam urat. Hasil pengujian farmakodinami daun salam dibandingkan dengan allopurinol sebagai kontrol positif menunjukkan bahwa daun salam memberikan efek penurunan kadar asam urat yang kuat. Daun suruhan pada uji farmakodinamik dibandingkan dengan allopurinol sebagai kontrol positif menurunkan kadar asam urat yang kuat. Dibandingkan dengan hidrochlorothiazide atau HCT, alang-alang memiliki efek diuretik yang kuat yang dapat mengurangi kadar asam urat darah. Juga kejibeling memiliki efek diuretik yang kuat. Kombinasi penghambatan enzim xantin oksidase dan diuretik ini secara rasional mendukung efek ramuan herbal ini untuk menurunkan kadar asam urat darah.